Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadis, khairukum man ata'amat ta'am wa raddas salam. Hadis riwayat Ahmad. Manusia terbaik itu yang memberi makan orang yang butuh makanan, menolong orang butuh pertolongan, membantu orang butuh bantuan. Itu manusia terbaik. Kenapa? Allah memberi kita harta, ada hak anak yatim yang kadang kita terlupa. Ada bagian orang miskin lah dibuat berjenjang oleh Allah, dan banyak zakat. Tidak bisa zakat, sedekah, infak. Sebagian orang menganggap harta yang memiliki itu adalah hasil usahanya sendiri. Padahal di lauh mahfuz, istilah orang, kalau yang sering disampaikan, masih di dalam kandungan ada beberapa hal yang sudah merupakan ketentuan Allah. Umur, rezeki, jodoh, jauh sebelumnya Allah yang menentukan. Dulu di masa Nabi Musa, ada orang teman akrab ya Musa, miskin. Jadi pada suatu kali istri mengisi enggaknya, engkau suamiku kan lai bakawan ya Musa. Musa itu kan Rasul. Nyerah ya Allah, tak tolong kalau ke Musa. Aduh, Yesus doa ni Musa sebawa bisa kayo. Kecil aja jadilah. Kamu sampai ke Musa, dicarinya Musa. Musa awak kan bakawan. Iya, coba bisa ndak ditolong ambo? Ambo kempaya apa naik di ambo gini. Tuhan bisa mau bantu, ya minta ke Tuhan bahas supaya mau kayo. Baik, ndak ada. Kamu bermunajat ke Allah malam, permintaan ke Allah supaya engkau kaya. Malam bermunajatnya, ya Allah, Musa kau kan Rasul yang diberi peluang oleh Allah untuk berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Di Bukit Tursina Musa kau pernah mengejek ya Allah. Bermunajatnya malam bisa berdialog ya Allah. Disampaikanlah pada suatu kawan ambo, idenya miskinnya lelok, dia minta doaan supaya kaya. Ya Allah, baik, karena engkau nan minta, mau kabulkan. Ada syarat. Syaratnya hanya kayu 1 tahun membogianya. Sudah itu bangsa Ilya. Ya Allah.
Bagi kayu setahun. Itu miskin dia. Jadilah sampai lagi nya kalau nya mau insya Allah. Ditamui dia Musa dia. Allah mau sampein ke Allah. Lagi insya Allah tapi setahunnya. Baru dianya suami istri, keca istrinya. Biarlah dah terima lah setahun tuh. Setahun kan lama tuh. Kemudian kayu loh setahun. Sampai nggak Musa dia, tidak ada Musa, yalah setahun kayak tidak ada. Bermunajat Musa ke Allah balik disampaikan tidak ada ya Allah. Baik. Tak berlama itu memang muncul sumber rezeki yang tidak disangka-sangka, tak diduga. Akhirnya dia jadi orang kaya, luar biasa kekayaan. Baru mulai kayo, kece istrinya, dah. Awak kayu kau kan setahun ya kau. Jadi dari awal kau yo pagunungan bana sebaik-baiknya. Makasih yang kau pokoknya laya dua anak yatim. Awak lagi makan. Ada orang miskin. Awak bantu. Ada orang terlantar. Orang menderita. Kita selamaan. Agama Allah kita tagaan, pokok kita pagunuan benar kekayaan awak untuk itu setahun kok. Selagi nyuagi Allah. Wah, jadilah kecek suami, jadilahnya setahun tu orang kaya yang sangat dermawan dan sangat pemurah. Lebih setahun, lebih sebulannya kayu aja ru. Nampak ada Musa diperhatian Musa. Lebih sebulan. Nah 2 bulan kayu aja baru. 3 bulan kayu aja baru. Lah setahunan lebihnya apa tambah-tambah aja kekayaan. Bermunajatlah Musa ke Allah balik. Katanya, ya Allah, engkau kan janji untuk kawan ambo itu dulu setahun kayu. Kula 2 tahun, tambah aja kayunya baru. Kata Allah, itulah Musa. Aku sudah bukakan satu pintu rezeki untuknya. Tapi dia membukakan banyak pintu rezeki untuk orang lain. Sehingga tidak jadi setahun lebihnya kayu selama. Karena dia membukakan pintu rezeki untuk orang lain. Itu yang dikecewakan Allah dalam surah Ibrahim. Kalau disyukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau disyukuri ditambah. Sehat awak syukuri tambah sehat ada Allah. Usia disyukuri tak tertutup kemungkinan kalau Allah ingin merubah ketentuannya. Umurnya umur bapaknya tak tertutup kemungkinan. Contoh bisa lu umur panjang Ustaz, itu kan terserah ke Allah. Aja itu kan di tangan Allah. Nama menetapkan Allah. Kalau Allah merubah keputusannya, siapa yang bisa melarang? Di masa Nabi Ibrahim, tiba kawannya Ibrahim, ambo bisu kanikah. Ambo melapor ke engkau dan mengundang kau. Tadinya baik, tak berapa baik, tiba malaikat ke Ibrahim. Tak sambil lalu nyentah mengap, mereka Israel bukan cewek nyawa. Ibrahim, tu anak muda tadi datangkan kau kecilnya. Nya mengician kambo, nya kan nikah bisua, nya minta ambo adil. Aja Israel
malang anak muda itu Ibrahim. Malang. Paham kok malang? Tidak jadinya nikah besok. Kenapa? Ajalnya sampai besok. Sabalun jadwal yang direncanakan nikah. Kau ada catatannya kerja Israel. Ambo tinggal mencabui sebesok lagi. Ada jadwal. Tamano Ibrahim. Lawa pisah aja Israel ko banian Ibrahim kadatang ke rumah kawannya ko menyuruhnya nikah malam ko supaya tekanannya mati bisua. Lawannya Ibrahim tapi sepertinya aduh nama macian kaki yang bogo kece Ibrahim ndak bisa bopai. Mungkin Allah ndak usah engkau kece Allah. Ndak usah engkau suruhnya nikah malam kau kece Allah. Ayo, perhatiannya lah dari Ibrahim. Besok pagi ndak ada baba, inyo sehat, inyo kuat, bersiap-siap untuk nikah segala macam. Ndak mati dah. Lah tiba waktunya nikah. Ndak ada baba dah. Tak ada mati dah. Selesai nikah segala macam sehari, 2 hari, 3 hari, tak ada mati dah. Sudah itu Ibrahim mohon ke Allah supaya dia pertemuan balik dari Israel. Bahasa nanya penutur lah Israel kau mah. Aku bisa malaikat penutur kau aja. Jangan kau mati dah sih. Ketemu jadi Israel. Engkau kan mengecewakan kambo dulu. Kawan ambo tu kamati ndak jadi sempatnya nikah. Kau jadinya nikah lah mau kini kau. Adalah malaikat kau nan penutur ya. Tahu Tuhan engkau penutur kau aja. Kece Israel. Kalau dalam catatan iyo. Tapi malam itu juga Allah melarang saya mencabut nyawanya. Kenapa? Di malam akan menikah itu supaya pernikahannya diberkahi, supaya pernikahannya kekal abadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Inyo bersedekah 7 dirham kepada 7 anak yatim. Kece Allah kambo kata Israel tak jadi dicabut nyawanya, saya beri dia hidup 1 dirham membantu anak yatim 10 tahun. Maka dia akan hidup sampai umur 70 tahun. Padahal luar biasa Pak Dewa. Kenapa? Itu kan ketentuan Allah. Allah yang memutuskan kalau Allah ingin merubah kenapa tidak? Sama dalam hadis Nabi yang lain, siapa yang menghubungkan silaturahmi dimurah rezekinya, dipanjang umurnya. Itu kan hadis Nabi. Fal yasil rahimah. Dimurah rezeki dipanjang umurnya. Kalau yang minta silaturahmi berarti kan masih bisa kalau Allah berkehendak dan Allah yang melakukan. Yang tidak bisa memajukan, tidak bisa mengundurkan seketik aja. Awak yang tidak bisa. Kalau Allah itu maha kuasa. Jadi makanya Bapak dan Ibu, ideku tidak lebih dari tolong menolong. Awak kelemahan umat Islam itu. Pernah kepala lembaga di Sijinjong itu, kepala LP itu. Ini Kristen. Jadi
Basnas kok gencar sosialisasi ke kantor-kantor sampai ke situ. Pegawainya kan banyak loh, pegawai lembaga. Ketemulah jawab Pak aku yang Kristen. Ceritalah Pak Basnas. Berasal dalam Islam kewajiban zakat penghasilan 2,5%. Kalau sampai senisab, nisabnya disamakan dengan emas. Kalau diukur kini agak 37 ameh lah. Setahun, atau 38 ameh setahun, keluarkan zakat 2,5%. Boleh dikeluarkan per bulan, kalau nombor gaji per bulan, boleh per tahun. Disampaikan itu ke kepala lembaga kawanan Kristen kok. Aja kayaknya Bu. De ringan babang orang Islam Pak. Ringan baban orang Islam. Kami penghasilan kami 10% untuk dewan gereja. 10% dari penghasilannya untuk dewan gereja. Pada banyak kecil. Kau di bulian doanya buat gereja rancak di Soloan tak kau untuk tua buat. Baru piti darinya dari luar negara lagi. Kan banyak orang tertarik. Kalau sampai lapolai dalam pemanfaatan rumah ibadah, bisa-bisa aja kok apa ada nih, anak-anak awak gampang. Awak agak keberatan kan itu sebenarnya. Kalau ada latih awak. Awak kadang-kadang anak-anak di masjid diberangi dah tu sebentar. Ya kali diberang di hari heboh siang pulang anak siang. Boh kan? Berang. Dulu ada dia tu rajin azan ketek. Rajin azan. Kan berang tak sebentar sak miknya kesalahan. Segala macam kan. Tegak lutut berang je. Segala macam berang je. Kadang-kadang buaya berang. Kadang-kadang buaya kan doyan nampak berang ibu. Ibu menunjuk dengan ceramahnya berang je. Ibu menakut-nakut dengan ceramahnya berang je. Kalau mau nak berang muda ibu. Ibu menunjuk apa nampu anggap. Baik itu cara ibu menerima kaji. Baik mau menunjuk ada nampu kaki kamu. Mungkin kaji kau masuk ada yang nampu kaki. Kalau ada ibu-ibu kau nan apa manaku saya. Mungkin masuk kaji dari ubun-ubun. Tidak perlu berang dah, berian saya. Dia anak-anak terkait itu je. Dia umbu-umbu, kau mati tak siang kau menyuruh saji kau. Siang kau kamari lesuk jaga dia pengurus suak. Aku diberangi, anda datang saji dah. Apa suruh yang mau tengah jalan lah sebulan 2 bulan kau. Bah, dadang saji lain. Lain cepat. Gaya tu pemerang mana? Tu bilang kau saji, nanti yang gaya tu mati lupa. Akan buruk lah ni kawak cepat tu. Dia tak boleh pemerang saji. Dia pemerang bumbu aja nak apa. Pokoknya lah kau saji. Aku ada gereja. Karena bilang saji, ni pergi ke gereja. Di gerejanya siapkan ciki, gulo-gulo, roti. Mana nanti boleh lagi? Nanti boleh lagi. Kamu saji berang lepek aja gereja lepek roti je. Lagi es krim bagai. Kalau nak remaja-remaja ni siapkan tua. Kan Nabi waktunya kalau dekat itu. Ada orang tu sangat luar biasa. Tu nak takut ini. Ada piti banyak tu. Kenapa? Gadangnya menyumbang untuk gerejanya daripada awak untuk musaji awak. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kita perlu menyadari berasal sakin yang diberikan oleh Allah ke awak itu adalah hak-hak orang lain yang dititipkan oleh awak. Siti Khadijah kan sering bersampaikan Bapak dan Ibu. Wah luar biasa. Siti Khadijah tu mati kapannya istimewa. Jadi pada suatu kali Nabi pulang lah lambat.
Itu sedang miskin. Tak don kali makan berhari-hari Siti Khadijah ko. Anak ketek Fatimah ketika itu. Nabi tiba, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nya sedang menyusuan Fatimah Siti Khadijah. Kataga kamu nurik Nabi menyansong Nabi, ndak usah ketek Nabi, bo Nabi mencari. Duduk salah di situ. Dicari ada Nabinya menyusuan anak. Indak aye susu nanti minum de anak le. Darah. Kenapa? Susu itu ndak barai anak kolapa. Khadijah lakurih miskin. Mulai dari manusia terkaya 2/3 tanah Makkah itu Khadijah punya ketika kawinnya Nabi. Sampai miskin terkait itu. Nyambi anak kau dan Nabi, ya lataan ditempel Allah tuh. Tak usah disusuan. Dihiburlah istrinya dan Nabi. Duduk Nabi dekat Khadijah. Nyalalok Nabi di pangkuan Khadijah. Tak kalok Nabi dek latih. Manangi Khadijah. Meniti ayam mata ke pipi Nabi. Tak jago Nabi. Tahu Nabi Khadijah menangi. Akhirnya Nabi. Wahai istriku. Menyasang kau kawin jambo. Dari sakayu-kayu engkau menjadi semiskin-miskinnya tekak ini habis seluruh harta engkau salamu jambo. Menyasa ndak engkau kawin jambo. Kecik Khadijah wahai suamiku ndak ada menyasa seketik itu. Tuhan engkau tangian nanambo tangian kalau ambo maningkah harta lah habis ini kuah. Engkau masih butuh pertolongan ambo. Ana bisa melakukannya. Itu nombor tanya. Kok boleh Muhammad kali kuburmu ambil tulangmu, kok bisa tulangmu untuk tenggak mensaji ambil jambatan, ambo sedekahkan je tulang-tulangmu untuk orang Allah. Cik Khadijah. Satu lolah Nabi menangi. Kecil Nabi tak perlu kita larut dalam kesedihan, yang penting kita tetap berjuang untuk agama Allah. Katikonya lah gadang Fatimah lama nikah, lah punya anak lo Ali jo Fatimah Hasan dan Husain. Ndak beralamu sebelum kematian. Dipanggil Fatimah dan Khadijah. Wahai anakku Fatimah, sekolah. Ado nang ke ibu kecean. Aduh. Kok mati bu? Minta sorban kaya salai untuk kain kapan ibu. Sebab nyo baju tinggal salai nan bawa mati itu salai itu bajunya sastel tu ndak ada lain le baju nan salai ko 83 tumboknya itu miskin. Jadi kalau ikut sekok ndak cukup, penambah kok mintaan kaya sorban, jus sorban ayah ibu di kapani. Yalah beko mau kecian bu, kecek Fatimah. Ini kecek lah kaya tamu ayahnya ya, kecek ibu ayah siang sorban ayah cik. Untuk kalau sakironyo ibu meninggal untuk kain kapan. Ibu meniti ayam mata Nabi. Ketika Nabi meniti ayam matanya, tiba Jibril membawa 5 lembar kain kapan. Ditanya dek Nabi, Jibril, itu apa? Kain kapan? Untuk ya untuk kain kapan itu untuk orang mati, untuk engkau. Itu banyak mah, ya 5 lembar. Untuk siapa-siapa saja. Untuk Muhammad, untuk Siti Khadijah, untuk Siti Fatimah, untuk Ali bin Abi Thalib, untuk Hasan anak Fatimah. 5. Tamano Nabi. Kok 5? Cucu ambo 2, Hasan Husain. Hasan saya dapatnya Husain tak tahu.
Disitulah dia tahu kan Nabi bahwa Husain matinya tidak perlu dikafani. Kenapa? Dia mati terbunuh, dia mati syahid, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan. Kecek Jibril, makanya limonya para istimewanya Siti Khadijah jadi. Bukan itu saja, sudahlah kapan Jibril nan magih. Khadijah adalah orang yang beruntung. Kenapa? Semua hartanya dia bawa ke akhirat. Tak ada tinggal di dunia. Kalau awak mati besok banyak yang tinggal. Rumah rencale bawa tinggal. Oto rencale bawa. Toko kadai gak lewa bawa. Tidak ada no bawa. Tapi Khadijah lahnya kirim dulu menungguinya di akhirat. Makanya pada niku mari awak perbaiki diri awak, tarihan yang bisa kita lakukan. Untuk diri awak, untuk keluarga awak, untuk masyarakat awak, untuk agama Allah. Itulah Bapak dan Ibu pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.